Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 517.887 jiwa dan luas wilayah mencapai 4.404 hektar. Angka perkembangan kendaraan di kota ini mencapai 50.000 per tahun dengan jumlah kendaraan saat ini mencapai 870.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Gunaryanto SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2020, menyusun rancangan proyek perubahan dengan judul Strategi Kebijakan Pelaksanaan Putusan Tilang dan Pengembalian Barang Bukti yang Akomodatif dan Transparan menuju wilayah bebas korupsi pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Reformasi pelayanan publik harus menjangkau perubahan yang mendasar dalam rutinitas kerja administrasi, budaya birokrasi, dan prosedur kerja instansi pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik yang prima. Pada Kejaksaan Negeri Surakarta, pelayanan pembayaran tilang dan biaya perkara serta pengembalian barang bukti menjadi bagian yang perlu ditingkatkan, yang sepatutnya mendapatkan inovasi. Maka dalam penyusunan rancangan proyek perubahan, kami mengambil judul Strategi Kebijakan Pelaksanaan Putusan Tilang dan Pengembalian Barang Bukti yang Akomodatif, Transparan menuju wilayah bebas korupsi pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Tujuan utama proyek perubahan adalah untuk mewujudkan kebijakan pelaksanaan putusan tilang dan pengembalian barang bukti yang akomodatif, transparan, menuju wilayah bebas korupsi pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Tujuan utama tersebut dicapai melalui 3 tahapan tujuan, yaitu tujuan jangka pendek, terwujudnya pelayanan pembayaran denda tilang kendaraan melalui kantor pos. Tujuan jangka menengah, terwujudnya pembuatan sistem pembayaran denda tilang pada kantor pos. Tujuan jangka panjang, implementasi pelayanan pembayaran denda tilang pada kantor pos Kota Surakarta. Rencana tahapan jangka pendek dimulai Juni sampai dengan Agustus 2020. Tahapan dan kegiatan: 1. Membangun tim proyek perubahan. A. Rapat pembentukan tim kerja. B. Menyusun draft SK tim kerja. C. Pengesahan SK tim kerja. D. Mendistribusikan SK tim kerja kepada tim kerja. 2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait. A. Koordinasi dengan stakeholder internal. B. Koordinasi dengan stakeholder eksternal. 3. Menyusun MOU kerjasama dengan pihak kantor pos untuk menunjang pelayanan pembayaran denda tilang. A. Menyusun draft MOU kerjasama. B. Konsultasi dengan mentor. C. Pembuatan MOU kerjasama dengan pihak kantor pos untuk menunjang pelayanan pembayaran denda tilang. 4. Penyusunan alur pelayanan pembayaran denda tilang pada kantor pos. A. Rapat penyusunan draft alur pelayanan tilang. B. Konsultasi dengan mentor terkait alur pembayaran tilang. C. Pengesahan alur pelayanan tilang. 5. Mengoptimalkan sistem pembayaran denda tilang. A. Koordinasi dengan pihak IT. B. Menganalisis kekurangan sistem pembayaran denda tilang. C. Penyempurnaan sistem pembayaran denda tilang, biaya perkara, dan pengembalian barang bukti. 6. Sosialisasi pelayanan pembayaran denda tilang pada kantor pos. A. Menyiapkan bahan dan materi sosialisasi. B. Menyiapkan sarana dan prasarana sosialisasi. C. Melaksanakan sosialisasi. D. Evaluasi hasil sosialisasi. 7. Monitoring dan evaluasi proyek perubahan. A. Rapat monitoring dan evaluasi. B.
penyusunan laporan kegiatan proyek perubahan. Rencana tahapan jangka menengah dimulai September 2020 sampai dengan Desember 2021. Tahapan dan kegiatan. 1. Membuat sistem pembayaran denda tilang pada kantor pos. A. Koordinasi dengan pihak IT. B. Membuat sistem pembayaran denda tilang pada kantor pos. C. Uji coba sistem pembayaran denda tilang pada kantor pos. D. Pelatihan penggunaan sistem pembayaran denda tilang pada kantor pos. 2. Pelayanan pembayaran denda tilang pada seluruh kantor pos Kota Surakarta. 3. Menjalin kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surakarta. Rencana tahapan jangka panjang tahun 2022. Tahapan dan kegiatan. 1. Implementasi pelayanan pembayaran denda tilang, biaya perkara dan pengembalian barang bukti pada kantor pos Surakarta. 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala. 3. Menjalin kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surakarta. Surakarta berkaitan dengan strategi kebijakan pelaksanaan putusan tilang dan pengembalian barang bukti yang akomodatif, transparan menuju wilayah bebas korupsi pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Ini yang paling penting adalah bagaimana Kejaksaan Negeri Surakarta meningkatkan pelayanan publik, utamanya bagaimana pelayanan terhadap tilang, pengembalian barang bukti. Jadi yang diharapkan adalah akomodatifnya ini, ya, diselesaikan dengan baik, yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini mudah-mudahan proper ini bisa diimplementasikan dan seluruh Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah, ya. Dan ini bagus sekali, kami mendukung atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendukung proper ini. Semoga ini bisa diimplementasikan ke seluruh Indonesia maupun nanti ke seluruh Jawa Tengah. Ya, terima kasih atas propernya. Oke, sukses selalu. Saya selaku Kepala Kantor Pos Solo sangat mendukung rancangan proyek perubahan pelaksanaan putusan tilang dan pengembalian barang bukti yang akomodatif, transparan menuju wilayah bebas korupsi pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Kami dari Kantor Pos Solo tentunya menjadi alternatif tempat pembayaran untuk putusan tilang dan tentunya ada layanan pengiriman barang bukti hingga ke alamat penerima. Direncanakan pada tanggal sampai dengan Agustus 2020, pelayanan kami akan dilaksanakan di wilayah Solo Raya dan terhitung 1 September 2020 akan memperluas cakupannya menjadi nasional sehingga seluruh outlet kantor pos di wilayah Indonesia itu dapat menerima transaksi pembayaran putusan tilang serta pengiriman barang bukti kepada pelanggar. Alhamdulillah, sekarang pembayaran tilang tidak ribet, tidak perlu antri berjam-jam, cukup bayar di kantor pos. Barang bukti akan diantar di rumah, bayar pun murah. Terima kasih Kejaksaan Negeri Surakarta. Lebih diringankan Pak. Biasanya kan ribet ngantri-ngantri di dalam pakai sidang, pakai apa. Ini pun cuma sekarang kan kalau ketilang lagi, mudah-mudahan nggak ketilang lagi lah Pak. Nanti ke kantor pos itu langsung bisa gitu. Nanti mau bikin SIM lagi Pak, biar nggak ketilang. Saya Suprapti, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus, mendukung rancangan proyek perubahan tentang pelaksanaan putusan tilang yang akomodatif dan transparan yang dibuat oleh Bapak Kajari ini, karena ini sangat membantu bagi masyarakat, utamanya di masa pandemi di mana kita harus meminimalisir persentuhan dengan orang lain, kemudian juga menghilangkan pungli-pungli dan karena bisa diambil di kantor pos, dibayar di kantor pos sehingga tidak perlu datang ke kejaksaan maupun di pengadilan. Pengadilan akan mendukung program ini dengan mengupload putusan tilang ke website pengadilan dan nantinya akan diupload juga di website Kejari sehingga masyarakat tidak perlu datang.
cukup melihat di website PN Pengadilan Negeri atau di website Kejaksaan. Setelah itu dibayar di kantor pos, dikirim barang buktinya di kantor pos, selesai. Kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Surakarta, dan juga pada saat runner di jalan apabila ada pelanggar yang melanggar aturan lalu lintas, kita akan sosialisasikan bahwasanya pelaksanaan putusan denda tilang itu tidak hanya bisa dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Surakarta sebagai eksekutor dari putusan sidang pengadilan tilang, namun juga bisa diakses oleh masyarakat Kota Surakarta di kantor-kantor pos terdekat. Tidak hanya di kantor pos yang berada di lingkup Kota Surakarta, tapi juga bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat dimanapun berada kantor pos tersebut. Maju terus Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, bravo Kejaksaan Negeri Kota Surakarta.